Selamat datang lagi di Remahak Official bersama Sirinur Supratemuhak. Pembalap Indonesia Veda pertama membuat geger penggemar motorsport tanah air usai dirinya mengirim isyarat telah mendapatkan sponsor ternama di dunia jelang debut di Moto3 2026. Veda pertama akan kembali berjuang mengharumkan nama Indonesia di mata dunia karena dirinya akan menjalani debutnya bersama Honda Tim Asia di kejuaraan balap motor Moto3 2026. Seperti diketahui sebelumnya, Veda pertama sempat berkompetisi di ajang Red Bull Rookies Cup tahun 2025 dan keluar sebagai runner-up di belakang Brian Uriarte selaku sang juara pada musim lalu. Veda pertama sebenarnya belum memenuhi syarat untuk berkompetisi di Moto3 karena masih berusia 16 tahun, sedangkan persyaratan tampil di ajang tersebut adalah harus memiliki batas minimum berusia 18 tahun. Akan tetapi Veda pertama mendapatkan pengecualian karena berstatus sebagai runner-up Red Bull Rookies Cup 2025 hingga dirinya bisa naik kasta dan akan berduet dengan Zen Mitani, pembalap asal Jepang di Honda Tim Asia pada pagelaran Moto3 2026. Veda pertama kini kembali menarik perhatian karena baru saja mengunggah sebuah postingan yang mengisyaratkan bahwa ia mendapatkan sponsor baru yang ternama. Berdasarkan akun Instagram pribadi Veda pertama, pembalap asal Yogyakarta tersebut sedang berada di Salzburg, Austria dan juga memamerkan beberapa perlengkapan Red Bull. Sebuah unggahan yang membuat beberapa penggemar berspekulasi bahwa Veda pertama telah menjadi bagian dari Red Bull Motorsport. Pecinta motorsport Indonesia pun berharap bahwa Veda pertama memang ditarik menjadi bagian dari Red Bull Athletes dan sepertinya akan menjadi atlet pertama di Indonesia. Sekedar penjelasan, Red Bull Athletes adalah sebutan untuk atlet-atlet profesional yang disponsori oleh Red Bull, perusahaan minuman energi ternama yang memang aktif mendukung olahraga. Red Bull Athletes juga menjadi bagian dari program sponsorship global Red Bull, di mana perusahaan ini menjalin kerjasama jangka panjang dengan atlet dari berbagai cabang olahraga. Dan sebelumnya, masih dekat dengan momen pergantian tahun, Veda pertama mengumumkan salah satu sponsornya untuk musim 2026, yang mana Veda pertama akan berkolaborasi dengan produsen helm asal Jepang, Arai. Arai merupakan salah satu jenama kenamaan, dan di MotoGP mereka telah memiliki para jagoan seperti Ai Ogura, Maverick Vinales, hingga para legenda seperti Dani Pedrosa, Mendiang Nicky Hayden, dan Kevin Schwantz. Salah satu saingan Veda pertama di Moto3 2026, Hakim Danis, bergerak cepat menyambut musim. Diketahui dari beberapa media, Danis akan pergi lebih cepat ke Eropa. Musim 2026 baru akan dimulai pada bulan Maret mendatang. Namun dikabarkan Hakim Danis akan menuju ke Eropa akhir bulan Januari ini dan mengikuti tes di Portugal yang digelar pada bulan Februari. Bos ZK Racing Zulfahmi Khairuddin menguak alasan dari langkah tersebut. Dia berharap bahwa Hakim Danis, pembalap asal Malaysia tersebut, bisa melakukan penyesuaian mulai dari cuaca dan lain sebagainya. Zulfahmi sendiri berkaca dari karirnya sendiri di masa lalu. Pada Moto3 tahun 2026 mendatang, Hakim Danis akan berseragam Vinsa MT Helmets MSI. Pembalap berusia 18 tahun tersebut bertandem dengan Ryosei Yamanaka. Zulfahmi menguak alasannya memasukkan Danis ke dalam tim tersebut, yaitu dengan tujuan untuk memberikan Danis lingkungan terbaik untuk bersaingan di pentas dunia. Persaingan Hakim Danis dan Veda pertama menjadi salah satu hal yang menarik ditunggu pada gelaran Moto3 2026 mendatang. Keduanya sudah bersaing ketat sejak sama-sama di Red Bull Rookies Cup dan Junior GP. Seperti yang diketahui, Veda pertama juga akan menjalani debutnya di gelaran tersebut. Penampilan yang solid di ajang Red Bull Rookies Cup dan Junior GP membuat pembalap asal Gunung Kidul tersebut dipindang oleh Honda Tim Asia dan akan bertandem dengan Zen Mitani. Satu lagi pembalap Indonesia, Mario Suryo Aji, menuntaskan perjuangan pada ajang Moto2 2025 dengan menempati posisi 26 klasemen pembalap lewat catatan 8 poin. Moto2 pada musim ini berjalan dengan penuh cobaan untuk pembalap berusia 21 tahun tersebut. Dia sempat mengalami cedera yang membutuhkan operasi dan mengharuskannya menepi cukup lama.
Dan untuk Moto2 tahun 2026, Mario Suryo Aji masih memperkuat Honda Tim Asia. Mario bertekad akan merasakan musim yang lebih indah. Pembalap kelahiran Madiun tersebut membeberkan atas kerja yang akan ia terapkan tahun depan. Pertama-tama, Mario butuh sedikit waktu untuk memulihkan diri karena pada tahun lalu sangat berat secara mental setelah mengalami cedera. Dan untuk tahun depan adalah waktunya untuk menunjukkan dengan kerja keras. Pada balapan terakhir musim lalu, Moto2 Valencia 2025 di sirkuit Ricardo Tomo hari Minggu pada tanggal 16 November 2025, Mario Suryo Aji menempati posisi ke-17. Walaupun pada saat itu tidak finish di zona poin, Mario Suryo Aji mengungkapkan Moto2 Valencia adalah balapan terbaiknya usai kembali dari cedera. Itu adalah sensasi terbaik yang dirasakan oleh Mario Aji sejak cedera, terutama pada akhir pekan. Walaupun belum mendapatkan hasil yang memuaskan, tetapi Mario telah belajar bagaimana cara mengelola diri sendiri dan cara berkendara. Hasil balapan terakhir di Valencia memang belum cukup, tetapi fondasinya sudah bagus. Musim depan, Mario Suryo Aji bukan satu-satunya pembalap Indonesia yang akan tampil full season di kejuaraan dunia balap motor. Ada nama Veda pertama yang akan tampil di kelas Moto3. Red Bull adalah sebuah merek minuman energi milik Red Bull GmbH asal Austria dengan pangsa pasar sebesar 43%. Red Bull adalah merek minuman energi terpopuler di dunia hingga tahun 2019. Sejak diluncurkan pada tahun 1987, lebih dari 100 miliar kaleng Red Bull telah berhasil dijual di seluruh dunia, termasuk 9,8 miliar kaleng pada tahun 2021. Red Bull pada awalnya hanya tersedia dalam satu varian yang dijual dengan kaleng yang berwarna merah biru yang tinggi dan ramping, yang diberi nama Red Bull Energy Drink. Sejumlah varian kemudian diperkenalkan. Slogan Red Bull, yakni Gives You Wings, adalah salah satu slogan iklan paling populer dan paling diingat di Amerika Serikat. Bukannya menggunakan pendekatan pemasaran tradisional, Red Bull mendapat perhatian dan membuat mitos merek melalui seri olahraga ekstrim seperti Red Bull Creative Diving World Series, Red Bull Air Race, dan Red Bull Crescent Ice, serta aksi yang menonjol seperti Proyek Stratos. Dan selain olahraga, pemasaran Red Bull meliputi kepemilikan atas sejumlah tim olahraga, dukungan selebritas, dan musik melalui label Red Bull Records. Nanti kita bahas lagi ya Red Bull ini di satu video yang berbeda. Ini terlalu panjang untuk dijelaskan ya teman-teman ya. Kita bahas bagaimana asal Red Bull dan sejarah Red Bull, dan kita ulas sisi-sisi menarik tentang Red Bull, sponsor baru dari Veda Pertama ya. Di satu video yang berbeda tentang Red Bull, oke? Ya. Sekian video hari ini. Akhir kata, Seri Pratama Hak. Salam sayang untuk orang samping Anda dan sampai jumpa di video selanjutnya. Peace.